Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rafiq Syah B. Apa kabar para B dan para hatun semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik semuanya ya. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan sambungan Barbarossa, yaitu Barbarossa episode 2. Selamat menyaksikan. Melihat Ilyas yang ditangkap, Baba Orus mengatakan kepada seluruh budak yang menyerang mereka, "Kami tidak punya masalah dengan kalian. Kalau kalian pergi sekarang, kalian akan menyelamatkan kepalamu. Kalau tidak, maka resikonya akan besar." Beberapa budak yang ketakutan pun langsung meninggalkan TKP. Baba Orus mengatakan kepada budak yang menahan Ilyas, "Lihat, mereka menyerah. Hanya kamu yang menolak. Orang yang mengirimmu, dia bilang itu akan mudah ya. Aku tidak akan menyerah, bahkan jika aku sendirian," jawab budak tersebut. "Ilyas, jika kau berhati-hati, kau bisa mengalahkan kapal yang penuh bajak laut. Ketika kau ceroboh di medan perang, anak laki-laki besar bisa menghancurkanmu seperti ini." "Kau benar kakak, ini harus menjadi pelajaran bagiku. Kesiap-siapan itu penting," kata Ilyas sembari melepaskan diri dari cengkraman budak tersebut. Baba Orus pun dengan cepat melempar pisau ke arah orang tersebut, namun dia tetap bertahan dan menyerang Baba Orus. Setelah merasa kalah dan tersimpuh di tanah, dia meminta untuk langsung dibunuh, namun Baba Orus dan Ilyas meninggalkannya. Di tempat lain, ada Zainab dan Hizir yang sedang terjebak di jalan buntu dan dihadang oleh pasukan Kalimnos. "Kau memilih tempat yang bagus untuk mati. Laut besar ini akan menjadi hal terakhir yang kau lihat," kata salah satu prajurit. Hizir lalu bertanya kepada Zainab, "Apakah kamu percaya padaku?" "Tidak," jawab Zainab. Lalu kemudian Hizir melemparkan pedangnya ke salah satu prajurit. Hizir pun menarik Zainab lagi untuk melompat ke laut. Melihat itu, Komandan Ratko pun memberikan perintah untuk menembak mereka, namun tak satu pun yang mengenainya. Zainab dan Hizir pun berhasil selamat dari kejaran para prajurit Kalimnos tersebut. Komandan Ratko pun dimarahi oleh Pietro karena tidak berhasil menangkap Hizir yang merusak semua rencananya, dan Pietro menyuruh membawa Pangeran Murad ke hadapannya. Hizir meminta Zainab untuk memotong tali di ujung perahu dan memegang satu tali untuk mengembangkan layar, lalu mereka pun meninggalkan pulau itu. Di dalam perjalanan, Zainab melihat benda yang dipegang oleh Hizir dan bertanya, "Benda apa itu?" "Sama seperti kau datang ke pulau ini dari jauh untuk anak yang tidak berdosa, aku pun datang ke pulau ini untuk semua orang yang tidak bersalah," jawab Hizir. "Apakah semua kekacauan tadi demi ini?" tanya Zainab lagi. "Kau datang ke sini untuk sosial, tugas kita sama. Aku melakukannya bukan untuk pertumpahan darah. Alasannya adalah keimanan, kemanusiaan, apapun itu kau tidak akan mengerti," kata Hizir. Setelah membunuh anak dan istri Ishak B, Poseidon pun membawanya sebagai tahanan ke kapalnya. Ishak B mengigau dan menyebut nama Orus, Hizir, dan Ilyas. Poseidon pun merendam Ishak B ke dalam laut untuk membangunkannya dari pingsan. "Aneh, kau tidak seperti saudaramu. Kau takut dengan laut," kata Poseidon. Ishak B bertanya, "Dari mana kau tahu? Siapa pengkhianat yang memberitahumu informasi tentang kami?" Poseidon pun menurunkannya lagi ke dalam laut sambil tertawa. Scene berpindah ke Iskandaria. Baba Orus mengatakan kepada Ilyas, "Mereka yang menyerang kita adalah budak. Mereka dibayar untuk menyerang kita agar mereka bisa melarikan diri," kata Baba Orus. "Mengapa kau membiarkan mereka pergi, Kak?" tanya Ilyas. "Aku tidak memiliki apa-apa untuk diketahui dari mereka. Bahkan bayi dalam pelukan ibunya pun bisa menebak siapa yang menyergap kita," jawab Orus. "Kau pikir itu Cafer?" tanya Ilyas lagi. "Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan sendiri oleh Cafer. Kita perlu menemukan siapa yang ada di belakangnya," kata Baba Orus. Anak buah Cafer memberitahukan kepadanya bahwa mereka gagal membunuh Orus dan adiknya Ilyas. Mendengar itu, lalu Cafer mengatakan, "Aku akan menghilang beberapa hari. Jangan beritahukan kepada siapapun kemana aku pergi." Saat Cafer keluar, dia pun langsung bertemu dengan Orus dan Ilyas. "Kau mau kemana, Cafer? Kau hendak melarikan diri dari siapa?" tanya Baba Orus dan Ilyas. Orus memperingatkan Cafer untuk tidak melakukan hal yang sama lagi. Jika tidak, Orus akan menghukumnya.
Kita beralih ke Kalimnos. Pria aneh yang mengerikan itu mencoba membunuhku. Jelas dia adalah salah satu pembunuh yang dikirim pamanku Sultan Bayezid, kata Pangeran Murad kepada Pietro. Apakah terjadi sesuatu yang menarik perhatianmu, pangeranku? Tanya Pietro. Ada kalung di leherku yang ditinggalkan ayahku Sultan Cem. Dia mengambilnya. Aku melihatnya sebelumnya, kata Pietro. Kalung di lehermu bukanlah permata yang berharga. Mungkin itu penting dengan cara yang lain. Bisakah kau menceritakan bagaimana bentuknya? Pietro pun menggambar sebuah benda lalu bertanya kepada pangeran tersebut, apakah seperti ini? Ya, kurang lebih seperti itu, kata Murad. Itu sebenarnya jelek, tapi kalung itu kenang-kenangan dari almarhum ayahku. Semoga Tuhan mengampuninya. Pietro mengatakan kepada Pangeran Murad agar tetap tenang. Mereka akan mencari siapa pelakunya, dan Pietro memerintahkan Radko untuk mencari tahu informasi dengan menggunakan mata-matanya. Pietro mengatakan kepada Diego, kalung ini, kenang-kenangan peninggalan Sultan Cem ini, mungkin sangat penting, Diego. Despina sedang membersihkan luka dan memar di wajah Baba Oruç. Namun tanpa disadari, Ilyas keceplosan lalu mengatakan luka itu hanyalah luka kecil dari musuh. Mendengar itu, Despina pun jadi khawatir karena selama ini Despina tidak mengetahui yang sebenarnya terjadi. Apapun yang kau lakukan, kembalilah dengan selamat. Itu sudah cukup bagiku, kata Despina kepada Baba Oruç. Pada malam hari, Cafer pergi dan anak buah kapal Baba Oruç pun mengikutinya secara diam-diam. Kemudian Gulet Topuk segera memberitahu Oruç bahwa Cafer pergi menemui Sahin. Ternyata Sahin juga ikut mendukung dalam rencana yang dilakukan oleh Cafer untuk menyingkirkan Oruç. Sahin pun marah karena Cafer tidak berhasil melakukan tugasnya. Pietro sedang menulis sepucuk surat untuk Paus di Roma yang berisi, aku dengan senang hati ingin memberitahumu bahwa kami selangkah lebih dekat dengan buku rahasia. Selain itu, titipan dicuri dari putra Sultan Cem, Pangeran Murad. Aku mengirim gambarnya dengan surat ini. Aku pikir ini tentang buku. Aku akan menyelidiki dan meraih kemenangan, dan aku akan sebagai pelayan pemenangmu. Aku menyapamu dengan kerinduan seorang ayah dari anakmu yang penuh dosa, Pietro. Khizr kembali bertemu dengan gurunya Sulaiman dan memberitahukan bahwa dia berhasil mendapatkan kalung titipan dari Sultan Cem kepada Pangeran Murad. Khizr meminta Sulaiman untuk menjaganya dan menyembunyikan kalung tersebut dan mengatakan, Guru, aku sudah bertemu dengan Pietro dan melihat wajahnya. Namun Sulaiman menolak untuk menerima kalung itu dan mengatakan kepada Khizr, kau harus menjadi orang yang menyimpan titipan itu, tapi tidak baik jika Pietro telah melihatmu. Jika dia melihat bakatmu, dia tidak akan mudah melupakanmu, kata Sulaiman. Lalu Khizr melanjutkan, aku anak paling pintar dari ayahku, katanya. Aku mengatakan, tapi tidak ada yang percaya kepadaku. Lalu dia pun pamit untuk pulang ke rumah Ishak B karena dia merasa Ishak B sudah lama mencarinya. Saat masuk ke rumah, Khizr menemukan sepucuk surat yang berisi seorang saudara untuk saudara, Poseidon. Lalu Khizr masuk ke dalam dan melihat mayat kakak iparnya yang tergeletak di lantai dan juga mayat-mayat keponakannya yang dibunuh oleh anak buah Poseidon. Baba Oruç datang ke penginapan untuk bertemu dengan Isabel untuk membahas soal kelanjutan rute perjalanan yang akan dilakukan oleh mereka. Golem memberitahukan kepada mereka bahwa Poseidon datang ke rumah kakaknya Ishak B dan membunuh istri serta anaknya. Semua pun kaget mendengar berita itu. Baba Oruç sangat kesal dan marah kepada Poseidon. Dr. Giovanni sedang mengobati penyakit yang ada di dada Diego. Radko pun masuk menghadap panggilan dari Pietro. Pietro memerintahkan Radko untuk terus menyelidiki Khizr dan pengkhianat yang ada di antara mereka. Sementara itu, Pietro akan pergi ke Iskandaria untuk mencari nelayan yang bernama Eyub dan anaknya. Radko pun meminta izin untuk menginterogasikan semua orang yang ada di Kalimnos, termasuk Diego, teman Pietro. Namun Pietro marah mendengar hal itu.
dan mengingatkan Radko untuk tidak mengulanginya lagi. Seketika itu juga Pietro terbayang masa kecilnya dengan Diego di saat mereka masih menjadi budak kecil yang diperintahkan untuk mencuri oleh pemiliknya. Di saat Pietro kecil tidak bisa memberikan hasil curiannya kepada majikannya, dia dimarahi oleh orang tersebut dan menamparnya. Di saat itu hanya Diego lah yang menemani dan membantunya untuk semangat kembali. Kilits B meminta Sahin untuk bersiap pergi membantu Baba Oruç untuk mencari Poseidon yang telah membunuh keluarganya serta menyandera Ishak B. Kilits B berkata, "Ini saatnya kita berdiri di sisi Baba Oruç." Sahin B menolaknya untuk ikut serta membantu Oruç. Zainab sangat senang melihat kondisi anak panti asuhan yang sedang sakit sudah memulai membaik karena bantuan resep yang diberikan oleh Dr. Giovanni kepadanya saat berada di Kalymnos. Adelia bertanya kepada Zainab, "Siapakah pahlawan yang menolongmu keluar dari Pulau Kalymnos? Padahal kamu sudah ditahan." Zainab pun terkejut mendengar itu dan dia tidak memberitahukannya dan lalu pergi begitu saja. Baba Oruç, Ilyas dan Isabel sedang menentukan arah tujuan yang tepat untuk segera menemukan lokasi persembunyian dari Poseidon. Isabel memberikan pinjaman sebuah kapal milik Unita kepada Oruç dan Oruç pun berterima kasih kepada Isabel karena sudah bersedia membantunya saat ini. Ilyas bertanya kepada Baba Oruç, "Apakah kita akan memberitahukan kepada Despina?" Namun Baba Oruç melarangnya agar istrinya tidak panik. "Aku akan menemuinya," kata Baba Oruç. Setiba di rumah, Baba Oruç memberitahukan kepada Despina bahwa mereka sedang ada tugas yang mendesak dan dia harus pergi untuk bisa mendapatkan uang agar mereka bisa membeli kapal miliknya sendiri. Despina memberitahukan kepada Oruç bahwa dia sedang hamil. Mereka pun sangat bahagia. Di sisi lain, Hizir juga sedang berdiskusi dengan gurunya Sulaiman dan Niko. Mereka mencoba memecahkan lokasi rahasia tempat persembunyian Poseidon yang sebenarnya. Ketika Hizir hendak berangkat, Niko lagi-lagi meminta ikut serta berjuang bersama Hizir. Namun Hizir tetap menolaknya. Lalu Niko pun berkata, "Aku memang bukan anak dari Yakub B, tapi Ishak Aga sudah seperti saudaraku sendiri. Aku akan ikut kemanapun kau pergi," kata Niko. Hizir pun tidak bisa menolak lagi setelah mendengar kata Niko tersebut. Guru Sulaiman pun memberi restu kepada mereka berdua dan mendoakan mereka. Baba Oruç, Ilyas dan rekan-rekannya yang lain sudah berkumpul di dermaga. Baba Oruç berkata kepada mereka, "Saudara-saudaraku, kita telah melalui banyak masalah bahu-membahu. Kita mengalahkan penjahat yang datang kepada kita dalam gelombang dan kita berjuang dengan ombak yang menjadi liar seperti penjahat. Alhamdulillah, kapal kita mengapung di setiap waktu. Tapi kita melalui semua perjuangan ini demi sebuah roti untuk dimakan. Sekarang tidak ada uang di akhir perjalanan ini. Aku ingin memberi pelajaran kepada pria yang kejam yang membawa Ishak Agaku secara tidak adil. Ini keluargaku. Aku tidak bisa memaksa siapapun dari kalian untuk melakukan perjalanan yang tidak terduga ini bersamaku. Allah menjadi saksiku bahwa aku tidak akan marah kepada kalian." Lalu para anak buah kapal menjawab, "Kami tahu kau tidak akan marah, tapi kami kesal denganmu, Reis," katanya. "Apakah kau terlalu jauh untuk memberitahu kami tentang masalahmu? Kami menyukaimu dan bersamamu bukan karena uang, tapi kami melihatmu sebagai pelopor dan panutan bagi kami. Ketahuilah, kami ini bersamamu, Baba Oruç." Baba Oruç pun berterima kasih kepada para kru satu persatu dan Baba Oruç mengatakan lagi, "Semoga Allah menjadikan kapal kita cepat dan pedang kita seperti pedang Zulfikar. Amin." Kilits B datang untuk ikut bersama Baba Oruç dalam perjuangan ini. Namun Baba Oruç menolak dengan hanya meminta doa restu saja dari Kilits B. Lalu mereka pun berangkat.
Saat di perjalanan menuju pulau, Khizr menceritakan kisah masa kecilnya saat mereka pergi bermain bertiga bersama Khizr, Oruts, dan Ilyas. Mereka tersesat di dalam sebuah gua, dan pada saat itu cuaca hujan. Oruts pun sedang terluka, sehingga mereka tidak bisa pulang ke rumah. Lalu kemudian Ishak B datang untuk mencari keberadaan mereka, bahkan dalam cuaca hujan. Dan Ishak B pun berhasil menemukan mereka bertiga. Melihat adiknya yang sedang terluka, Ishak B mengatakan, seorang saudara tidak meninggalkan saudaranya yang lain di dalam kegelapan dan kesulitan. Mereka bertiga pun masih mengingat kata-kata itu sampai hari ini. Ishak B memanggil nama Khizr, Oruts, dan Ilyas. Poseidon pun mengatakan, kau akan melihat saudara-saudaramu. Biarkan mereka datang ke sini. Aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Semoga Allah membantuku, kata Ishak. Ayah Isabel bertanya kepadanya, mengapa kamu memberikan kapal Unita untuk Oruts? Isabel menjawab, Oruts pergi untuk menyelamatkan saudaranya yang telah diculik oleh Poseidon, dan Poseidon membunuh semua keluarganya. Mendengar itu, ayah Isabel pun memarahi Isabel karena sudah berani memberikan kapal tanpa sepengetahuan dari organisasi Unita. Ayah Isabel takut Unita akan menghukumnya gara-gara Isabel. Isabel menjawab, Oruts tidak membunuh adik Poseidon untuk bersenang-senang. Dia melakukan itu untuk misi Unita. Sepertinya kau lupa pengorbanan besar yang telah kita lakukan untuk bergabung dengan ini, kata ayah Isabel. Isabel pun menjawab, aku tidak melupakan apapun. Aku tidak lupa bahwa kau mengorbankan adikku untuk terlihat baik di mata orang Unita itu. Dan itu selalu ada dalam pikiranku, bahwa kau bisa saja mengorbankan aku juga. Radko yang sedang berjaga-jaga menemukan botol obat milik Dr. Giovanni yang terjatuh dari tangan Zainab ketika hendak melarikan diri bersama Khizr. Radko menduga bahwa Giovanni ada hubungannya dengan Khizr dan Zainab. Radko pun menahan Dr. Giovanni lalu mengatakan, kau akan menanggung akibat dari pengkhianatanmu terhadap Tuan Pietro. Dr. Giovanni mengatakan, aku tidak berkhianat. Aku bisa menjelaskan. Namun Radko tidak peduli. Dia tetap menahan Dr. Giovanni dan menghukumnya dengan cambuk. Dr. Giovanni pun menjelaskan lagi bahwa dia tidak berkhianat dan tidak mengenal pria itu. Radko mengatakan, aku menemukan botolmu di tebing. Meskipun kau tidak mengenal pria itu, jelas kau melakukan sesuatu dengan gadis muslim itu. Gadis itu hanya datang untuk mengambil obat dariku. Kumohon, tolonglah percaya padaku, kata Giovanni. Pietro sudah datang ke Danau Marion untuk menemukan Eyüp dan mendapatkan buku rahasia yang selama ini dicarinya. Sembari menunggu kedatangan Eyüp, dia pura-pura berlatih pedang dengan Hamzah, anak dari Eyüp tersebut. Tidak berapa lama kemudian Eyüp pun datang. Lalu Pietro menyandera Hamzah untuk mengancam Eyüp agar mengatakan di mana keberadaan buku rahasia tersebut. Namun Eyüp tidak memberitahukannya. Pietro mengancam akan membunuh Hamzah jika dia tidak memberitahukan buku itu. Karena ketakutan melihat Hamzah yang sedang ditawan, Eyüp pun menyebut Sulaiman yang menyimpan buku itu. Ternyata Hamzah menggigit tangan Pietro dan melarikan diri. Pietro pun mencoba mencari tahu keberadaan Sulaiman, tapi Eyüp tidak memberitahukannya, bahkan dia rela mati. Di dalam perahu Baba Oruts ternyata menyelinap seorang budak yang pernah mencoba membunuh Oruts dan Ilyas ketika itu yang diperintahkan oleh Jafer. Namun dia sekarang meminta untuk bergabung dengan Baba Oruts demi bisa berjuang melawan kezaliman, dan Baba Oruts pun mengizinkannya bergabung dengan mereka. Despina terpengaruh oleh ucapan Asie yang mengatakan Isabel ingin merebut Oruts darinya. Dengan demikian Despina merasa sangat cemburu kepada Isabel.
karena selama ini Baba Urut selalu pergi ke tempat Isabel. Asie memperingatkan Despina untuk tetap waspada kepada Isabel. Mendengar hasutan itu, Despina pun langsung pergi ke penginapan untuk menemui Isabel dan marah-marah kepada Isabel tanpa sebab. Namun Isabel tidak meresponnya karena dia tidak bermaksud untuk merusak rumah tangga Baba Urut. Isabel menjelaskan kepada Despina bahwa mereka hanya sebatas rekan kerja saja.